ولا شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك ده أنا خلقك أنا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك، تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Silakan. Saya Pak bicara ya. Ya, tadi si Anu itu kan ngomongin soal kentut, ya kan. Jadi firman itu seperti kentut ya. Berarti dia suruh mikir aja. Berarti firman Allahnya apa seperti kentut? Ya. Ya kan, setara nggak kentut sama firman? Kan jelas beda. Pak Firman keluar dari mulut, kentut keluar dari bokong. Aja. penggugat, Ya. kentut itu Begitu. zat. Jadi sesuatu yang zat itu yaitu, kalau zat itu ada zat gas itu kentut. Mengenai Kalau Pak, zat mengenai padat itu Esa, batu. ini kawan kita yang sebelah ini adalah kaum yang kebingungan, Pak Bombo. Mereka bingung antara ahad dengan yang namanya wahid. Itu beda. Wahid dan ahad itu beda dalam Quran mereka, tapi mereka sendiri bingung. Padahal sama-sama merujuk pada Allahnya sendiri, Pak. Iya. Contoh, kalau ahad itu ada Jangan di menjustis surat itu bingung Al-Ikhlas. tidak. Mohon maaf Pak Bombo. Silakan Pak Dani. Mohon Ayo, maaf Pak Bombo. kita mulai. Jangan menjustis kalau umat Islam mengatakan bingung tidak. Oh ya boleh. Ayo, Jangan Pak. dijustis Silakan, Pak. seperti itu. Mohon maaf Ya, ya. sekarang ayo, ya kita kan diskusi. Ayo silakan. Iya. Kita mulai Pak ya. 112 Pak. Pak Bombong, surah 112 ayat 1 sampai 4. 112. Iya. Ya. Hmm. Ayat Ayat 1 sampai 4 tuh. Ayat 1 dulu udah mulai gede. kalau sama Pak Dhani enak pokoknya 112 ya. Iya. Kalau Anies sudah bisa masuk aja. Terakhir atas kesempatan pilihan. Silakan. Tuh. Cool. Ya Pak Dani. Pak Dani.
Ini salah satu contoh yang ahad Pak ya. Kul huwallahu ahad. Lalu pada nih Mana pada nih? tidur deh. Pada nih? Di mute-nya tuh Pak. Pada nih? Pada nih Nah, bikin kopi ya? Bisa jadi. Ya, oke, yang tadi kan jelas Pak yaitu ada ahadnya di situ. Dalam bahasa Arabnya itu ahad. Nah, kalau di surah 2 ayat 163 itu bukan ahad Pak, tapi yang dipakai adalah wahid. Wah, ini ada yang marah saya ini. Syukurlah kalau Bapak sudah sadar untuk tidak memasukkan sinandar. Nah, kandang disebut kandang binatang ya, yang tidak mempunyai etika moral sehingga dapat memancing kemarahan orang yang ada di rumah. Ya, Anda bukan anak Kristen ya, Anda maki-maki di setiap jalur sini. Maaf, saya blokir nomor Anda. Nah, maaf, kalau Anda mau bicara firman, jangan Anda jadi Kristen botol ya. Oke, silakan lanjut. Ya, kalau yang tadi dia di surah 112 itu jelas tertulis ahad. Tapi kalau di surah 2, surah Al-Baqarah 163 ditulisnya wahid. Padahal sama-sama merujuk pada Allahnya sendiri. Inilah yang disebut itu, yang saya katakan adalah kebingungannya. Yang benar yang mana? Allahnya ahad atau wahid? Kata Pak ahad Pak maksudnya. Iya, Ada nih nggak mau jawab. ahad dan wahid itu berbeda Pak. Kan tadi kan kita udah ngomong ahad itu kan esa, wahid itu kan Tadi udah menunjukkan bikin kopi. jumlahnya Pak. Iya, Pak Dani udah bikin Halo. kopi. Bisa Nah, ngomong aja nggak? Ya silakan Pak Dani. Kan bingung. Tidak. Jadi pertama ahad itu menunjukkan ya esa. Ya kan asal katanya apa ya ahada yu ahidu, sudah jelas itu namanya wazannya, itu wazan masdar, itu dalam bahasa Arab. Maka dikatakan tadi yang Anda katakan ini tulisan Anda nih, kul huwallahu ahad, Allah itu satu. Esa, Pak. Ya, Terus? Ya, memang Nah, ahad itu satu. nah sekarang di surah 2 ayat 163 Pak Bobo. Ini sudah selesai nih, sudah selesai. Udah Pak. Ya udah. Ayat berapa lagi sekarang? Apa lagi? Surah 2 Ah, surah 2 ya. Ayat? iya Pak. 163. 163. 163. Aduh, jauh lagi nih. Iya. Orang nggak mau dikritik. Terlalu jauh. Kejauhan ya Pak. Iya. Cica killer bantu kah? Saya malas buka ini. Killer. Saya bantu Pak. Saya bantu. Saya ngambil yang dari Kemenak aja deh. Udah, gini aja Iya, simpelnya saya udah paham ya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Kan disitu dikatakan wa ilahukum ilahun wahid. Kenapa dikatakan wahid? Karena di sini disebut ilahun, bukan Allah. Coba diterjemahkannya apa? Baca aja di situ dulu, buka artinya. Wa ilahukum ilahun wahid. Iya, diterjemahkannya apa? Ya itu maha esa. Karena di situ, makanya kalau mau mengetahui nahu sorab Dan ilahu, di dalam
adalah Allah yang Maha Esa. Sama-sama diterjemahkan Esa. Oke. Ya Jadi kan? kalau kami yang mengerti Pertanyaannya yang bahasa Esa itu ahad atau wahid, Pak? wahid itu juga satu, ahad juga satu. Nah, itu dia yang Apa poin bedanya? saya di situ. Pak Dani, ahad satu. Pak Dani, benar, benar. Wahidun Pak Dani. satu, wahidun Pak. isnani salasa arba itu hitungan. Pak Dani, Wahid juga. Pak Dani, wahid itu satu yang tunggal, Pak. Satu tunggal, Tunggal, ya. tunggal. Satu yang benar-benar satu. Tapi kalau Esa, Berarti ada sebentar. yang satu yang tidak benar-benaran. enggak, begini loh maksudnya. Kalau wahid itu satu, Pak. Bapak satu buah mobil, satu buah motor. Menunjukkan bilangan Iya. gitu. Itu bilangan satu yang benar-benar satu. Nah, kalau jangan. Esa, sebentar Pak Dani, kalau Esa atau Ika, kalau bahasa Sanskertanya Ika. Anda bisa bahasa Arab nggak? Anda menjelaskan bahasa Arab. Sekarang Bukan saya tanya, Anda bahasa- bisa bahasa Arab nggak? Bukan bahasa Wah, itu bahasa Arabnya, Arab. Pak. Iya. Sekarang Ya, masalahnya diterjemahkannya Esa, Pak. Sebentar Pak, Sama-sama sebentar Pak. Esa. Sebentar Pak Dani. Wahid itu bahasa Arab asal katanya dari bahasa Ibrani Pak, bahasa Semitik. Ya, itu kalau di Ibraninya itu Yahid. Yahid di Arabnya jadi Wahid. Paham? Ya, Yahid Saya itu tidak satu. paham bahasa Ibrani, yang saya paham adalah bahasa Arab. Sama Pak, maksudnya itu akar katanya, ngerti akar kata nggak Pak? Ya, akar Sumbernya. katanya itu Yahid. Yang Ya, pasti terus bahasa di Ibrani Arab, dengan bahasa Arab wahid. itu berbeda walaupun Oh, satu rumpun, satu. tapi pasti berbeda. Oke, saya ikutin Pak Dani. Katanya Pak Dani Wahid itu satu ya. Satunya Iya. satu bagaimana? Iya, kalau air tuh satu nggak Pak? Iya satu, kalau kita mau hitung Satu. satu kita berpikir aja lah. Kita Iya, nggak usah satu. terlalu banyak. Sebentar Banyak dulu Pak. ribet-ribet. Saya mau beri pengertian Pak Dani, yang Pak Dani pemikirannya masih sempit. Air itu satu. Masalah. Kalau airnya Silakan ada Anda di menjustis sebentar, maksud Pak. sempit atau enggak itu Sebentar. urusan Anda. sebentar Pak, sebentar dong sabar. Kita Ya, diskusi, Pak. jangan Tenang aja. Ya, berdahuluan. tapi jangan menjustis dong. Bukan justice, saya mengajari. Anda katakan pemikiran Pak Dani sempit. Iya, Justice atau sempit. bukan? Iya, Nah, satu. sekarang saya tanya, justice atau bukan itu? Menjas atau tidak? Enggak, bukan menjustis itu Jangan Pak. begitu. Saya mengakumulasi sebentar Pak Dani. Satu air. Kalau air di Kalimantan satu Pak. Lanjut aja. Iya, air Kalimantan satu, air di Jawa satu. Kalau Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, kalau Pak. Sebentar, dimasukkan Pak. dalam gelas, Sebentar, artinya sebentar, satu Pak. gelas air. Iya, sebentar Pak. Air di Kalimantan air, di Amerika air, di itu sama-sama air Pak. Tapi satunya artinya luas Pak. Jadi air dari Kalimantan, air dari Amerika, air dari Jawa dijadikan satu, tetap air Pak, satu. Tapi dari banyak-banyak unsur, banyak-banyak tempat. Itu yang banyak dijadikan satu, itulah yang namanya Esa. Jadi satunya Esa itu bukan satunya Wahid atau Yahid Pak. Kalau satunya Wahid itu itulah Pak Dani Wahid. Satu. Saya Wahid. Saya satu. Tapi kalau air, udara yang Pak Dani udara itu satu apa enggak? Pak Dani pindah ke Jakarta menghirup udara yang satu enggak? Itu loh Pak maksudnya. Iya. Jadi memang satu, benar-benar sama satu, tapi satunya berbeda Pak. Pengertian satunya yang berbeda. Yang satu ada bilangan, yang satu adalah kesatuan. Paham Pak Dani? Berarti Biar Pak Dani Bagaimana juga saya bisa mau ngajarin. paham, Anda bukan
Anda tidak Pak ngerti Dhani, bahasa Arab. Bagaimana enggak, saya sebentar. belajar orang yang tidak paham bahasa Bukan. Arab? Sekarang bahasa Arab, coba terjemahin bahasa Arab wahid itu apa? Nah, tadi kan Anda yang menjelaskan. Iya, saya jelaskan dari Coba sisi renungan aja saya. lah. Enggak, itu saya menjelaskan dari sisi Yaudah, saya Pak sekarang Dhani. gini. Supaya Kalau Pak diajarnya Dhani kan juga bisa terjemahannya Esa, menjelaskan Pak. kepada murid-murid Pak Dhani artinya wahid dengan esa. Kami menjelaskan orang yang mengerti bahasa Arab, kami jelaskan. Kalau yang tidak mengerti dengan bahasa Arab, ngapain kita menjelaskan dengan bahasa? Ya, Pak Cukup Dhani dengan ngerti. kita menyampaikan Makanya aja. saya Kan tanya Pak sama Dhani Pak yang Dhani. ngerti. Sebentar Pak Penggugat, sebentar Pak. Pak Dhani kan ngerti bahasa Arab. Wahid itu apa Pak? Satu, udah dari tadi Satu. kok berapa kali? Berulang Iya. kali saya katakan. Iya, esa Ahad itu apa? satu, wahid satu. Ahad, Kok ahad esa satu. esa itu Iya. bahasa Indonesia. Iya, ahad bahasa Arab ya. Kalau ibu pergi ke pasar ahad apa Pak? Mana ada ibu pergi ke pasar Ahad gimana ini? Oh, coba bahasa Bahasa Arab Malaysia kalau itu. kita berbicara di Arab, ana azhabu ila suq. Jadi begitu kalau bahasa Arab kalau mau pergi ke pasar, ana azhabu ila suq. Iya, itu bahasa yang Arab. itu ayat-ayat tadi yang disebutkan itu berbeda bahasa Arabnya, tapi satu terjemahannya Pak. Ya, saya sih mohon maaf ya Pak Bom. Iya. Orang yang tidak mengerti bahasa Arab menjelaskan bahasa Arab logikanya nggak masuk bagi Bukan saya. menjelaskan bahasa Arab, Pak Dhani. Yang kita pertanyakan, kenapa itu diterjemahkannya Esa? Yang satu Ahad diterjemahkan Esa, Wahid juga diterjemahkannya Esa. Bukankah Kita harusnya di diterjemahkannya Indo- satu? Iya, di Artinya dalam wanita. bahasa Indonesia. Sekali lagi, kosakata bahasa Indonesia sangat miskin, paham nggak? Makanya untuk memudahkan kepada masyarakat luas, karena tidak ada istilah-istilah lebih daripada satu bagaimana itu, maka disebut saja satu. Ya sudah. Bagaimana lagi mau menerjemahkannya karena kosakata bahasa Indonesia sangat Sekarang miskin. gini, ya oke. Sebenarnya Allah itu sebenarnya zat kan ada, Pak ya? sebenarnya ada. Wahid kan seharusnya satu. Ehad seharusnya esa, kan gitu. Maksud teman-teman tuh gitu, Dani. Jangan marah-marah dulu. Iya, Pak. Ingat dulu. bisa. Ahad Anda katakan Esa. Jadi begini Wahid Dani, dikatakan satu, dalam nggak bahasa ada Indonesia, masalah kan? dalam bahasa Indonesia itu kan ada dua ya, kata benda Iya. itu ada dua. Kata benda yang dapat dihitung artinya countable, dan kata benda yang tidak Oke. dapat dihitung accountable. Oke, saya jelaskan, Kata tapi benda serius yang ya, dapat saya jelaskan. dihitung, kata Oke. dengar dulu Pak Dhani. Saya Pak Dhani paham. dengar dulu. Sudah, Kata benda saya yang dapat jelaskan dihitung. tapi serius. Aduh, saya sebentar dulu Bang Dhani, sabar Bang Dhani. Orang Pontianak kan sabar Bang Dhani. Nah, jadi gini, misalnya untuk benda yang tidak dapat dihitung ya, air, udara. Nah, kadang-kadang benda yang dapat dihitung pun ya bisa juga benda yang tidak dapat dihitung seperti begini. Ketika saya mengatakan guru di seluruh Indonesia, apakah itu satu orang? Itu mencakup banyak ya. Tetapi ketika saya mengatakan seorang guru, artinya satu orang guru. Ya. Nah, jadi walaupun benda itu dapat dihitung, tetapi juga bisa berfungsi tidak dapat dihitung. Atau jumlahnya banyak begitu. Ya, dihitung bisa ya, tapi jumlahnya banyak seperti guru kan. Nah, itu guru konotasinya ya. Ketika saya menyebut guru seluruh Indonesia berarti banyak guru gitu kan. Nah, dalam pengertian esa ya. Ini kan yang kita bahas terjemahan dan ini bukan masalah bahasa Arabnya. Gitu loh. Yang kita bahas ini terjemahannya esa. Nah, pengertian dalam Indonesia esa itu betul satu, tetapi satu untuk yang tidak dapat dihitung. Ya. Nah, seperti air. Dalam bahasa Inggris kita ganti the water, bukan a water. Tapi kalau kita bilang a glass of water, boleh satu gelas air. Kan begitu. Nah,
ketika kita mengatakan benda yang dapat dihitung bisa 1, 2, 3 kan begitu. 1, 2, 3 seorang guru, 2 orang guru, 3 orang guru kan gitu. Segelas air, 2 gelas air, 3 gelas air. Nah, ketika kita mengatakan air, ya itu cukup air, tidak dapat dihitung. Nah, sama dengan Tuhan. Tuhan itu kita kan sebut Esa. Kan begitu. Kenapa disebut Esa? Karena memang Tuhan tidak terbatas. Tidak bisa dihitung. Roh, kan begitu. Maka disebut Esa. Bukan satu. Bukan wahid, ya. Wahid itu kan satu. Nomor wahid, nomor satu. Kan begitu. Nah, sedangkan Esa ini kan satu-satunya. The only one. Ya, kalau the only one satu-satunya, tidak ada yang dua lagi. Ketika saya katakan saya nomor 1, berarti ada nomor 2, ada nomor 3. Tapi kalau satu-satunya, tidak ada lagi tuh. Ya, Tuhan adalah satu-satunya pencipta alam semesta. Tidak ada lagi yang menciptakan alam semesta selain Tuhan. Kan begitu. Kalau saya nyebut Tuhan itu nomor 1, berarti ada nomor 2 dong, ada saingan, ada nomor 3, kan begitu. Nah, kira-kira begitulah pengertiannya. Nah, mungkin bagi Bang Dhani kan berbeda, tetapi tidak ada kata lain yang bisa disepadankan mungkin bagi Bang Dhani kan seperti itu, ya kan? Nah, bagi pihak kami ada yang bisa disepadankan. Ya itu nggak apa-apa, kita berbeda pendapat nggak apa-apa. Saya kira sudah cukup clear lah ya. Pendapat Bang Dhani pun bisa kita terima di sini, ya kan? Mungkin bahasa Arabnya tidak demikian ya, itu ini. Tapi kalau dari kami jelas ya, satu berbeda dengan Esa berbeda. Ya. Nah, kalau bagi Bang Dhani mungkin itu hanya terjemahan, mungkin bahasa Arabnya bagaimana saya juga kurang paham ya. Nah, itu dia. Ini sebentar Pak, Terjemahannya sama-sama Esa. sebentar Pak, sebentar Pak, mohon Pak, sebentar. Pak Parewa, sebentar. Parewa lihat dulu, Parewa. Sudah siapkan ini enggak? Vitamin. Iya itu dia udah. Pak Dhani, saya mau tanya, wahidun sama wahid bedanya apa Pak? Pak Dhani. Iya, Wahidun sama wahid bedanya apa? wahidun itu kalimat dasarnya kan Apa? wahidun itu ada apa tanwinnya. Kalau dimatikan, kalau berhenti dia menjadi wahid. Artinya Sama. apa? Kalau diberhenti, Ini setiap saya kalimat yang saya di berhenti, kamus bahasa Arab nih Pak, saya pegang. Ntar saya kasih tunjuk. iya silakan. Iya. Makanya saya Wahidun tanya. satu. Kalau Ya, wahid itu wahid ini karena ada dunya ini, kalau kita berhenti mengucapkan hanya tidak ada kalimat setelahnya, maka ini kalimat terakhir tidak disebutkan dunya, jadi wahid aja. Apa artinya? Contoh Muhammadun kan, Bukan kalau dia berhenti artinya. jadi Muhammad satu. Pak Dhani satu. Saya bacakan ya Pak Dhani ya. Wahid itu artinya tunggal. Tunggal, tahu tunggal? Tunggal itu soul, single atau one. Single, satu-satunya tunggal. Tapi kalau wahidun itu satu. Aduh, Ini saya baca, lihat nih. inilah susah. Anda itu mungkin salah kali melihatnya. Coba lihat aja betul-betul, nanti ketemu salahnya. Ahadun, wahidun. Aciler, itu iklannya Parewa itu hancur itu. Saya nyimak Ada Pak aja Pak, Marvin. soalnya lah yang ngomong orang paling pintar sedunia Pak, semua salah sebenarnya. Nyanyi aja Pak, nyanyi. Ada lagu bagus nih. Tar. Itu pengikut Paulus boleh naik ya. Mutnya. Aditra. Iya, ini baca. Ini bahasa kamus bahasa Arab. Ya, ini baca nih wahid. Ini wahid tunggal. Wahid tunggal. Ya. Kita buka saat wahidun.
Bahasa Arab mana itu kok ada iya-nya Wahid itu? Aduh kacau. Anda mengenai kamus bahasa Arab dari mana ini? Oh, bahasa Arab. Ini kamus bahasa Arab, baca dong. Ini kamu bahasa Arab mana ini? Loh kok ditutup-tutupi? Baca nih. Ya. Oh, Baca dong. Apakah Bukan apa, kamu saya lebih sih hanya enggak kalau sebentar Wahid sebentar Pak Dani, iya-nya apakah itu, kamu ya, nggak ada. Anda Enggak, tadi kan kamu- Wahid. Nggak apakah ada. kamu lebih pinter dari pembuat kamus ini? Bentar. Kalau kamusnya Lebih pintar bukan ya? orang Arab, apalagi orang yang nggak tahu lah, susah juga. Kamu orang Arab bukan? Ya nih. Saya bukan orang Arab, tapi Nah. saya belajar di pondok. Iya, ini Saya lebih belajar di dia pesantren bahasa Arab. belajar Setiap di hari Arab menggunakan langsung. bahasa Arab. Dia belajar di Arab langsung, Pak. Ya, sebentar. Biar jelas. Biar jelas. Makanya Anda ingin tahu, ada Arab Fusha, ada Arab Sukiah, ada Arab Sebentar. Am. Sebentar, Pak Dani. Anda kalau saya jelaskan Arab Am itu bagaimana, atau Sukiah itu bagaimana, Arab Fusha itu bagaimana, juga nggak ngerti juga. Santuy, Pak, santuy. Ntar darah tinggi. Nih, ya. Ini baca nih. Ini satu, Pak, ya, sama-sama nih kita baca nih, ya. Ini Wah, satu. Justru saya Ini gembira. Iya, nih satu, Pak. Satu, wahidun. Wahidun. Ya. One, satu. Satu. Wahidun. Beda. Ya, wahidun. Jangan disamakan. Ya. Jangan dipukul rata sama dengan tunggal tadi. Iya. Ya, Ya, jadi tidak ada ya, begitu. tidak ada ya-nya ya. Betul. Pertanyaannya, Pak, sekarang. Bedanya tunggal sama satu apa, Pak? Ya satu ya tunggal ya satu. Simpel Oh. aja lah. Bapak, Pak Dani. Simpel nih, aja ngapain? Jangan bikin simpel. Inilah kalau dibikin simpel jadi sumpel. Ya, Pak Dani, ini bakso ada 10 dijadikan satu, jadi satu nggak, Pak? Kalau tunggal sama dengan satu, ada nggak nomor tunggal? Ada nggak? Ada nggak nomor tunggal? Atau Pak Dani sebagai anak tunggal, ada nggak yang lainnya? Berdiri sendiri. Nah, pandai Mbak. Pak Makanya Dani saya saja katakan tidak ahad ngerti. itu berdiri sendiri. Benar yang Tunggal, dikatakan teman-teman. Wahid itu berdiri Itulah sendiri, dikatakan Pak. ahad yang dikatakan berdiri sendiri. Kalau wahid itu hitungan Ahad berarti itu bukan ada. wahid. Ahad itu bukan wahid. Wahid itu tunggal satu. Ahad Itu kan terbalik. jamak. Anda terbalik. enggak. Ahad itu jamak. Yang banyak bisa jadi Jamak satu. dari mana? Nah, jamak dari Wah. mana? Wahidun apa? Sekarang bedain wahidun sama wahid aja lah, Pak Dani. Wahidun itu satu. Tadi Kalau wahid tadi teman Anda tunggal. sudah menjelaskan. Jadi kalau satu ahad itu berdiri sendiri. Udah, Bukan berdiri sendiri itu ahad namanya. Wahid itu yang berdiri sendiri, Pak Dani anak wahid, anak tunggal. Ada nggak yang lain saudaranya? Nggak pernah dibilang anak wahid lah. Loh, ya makanya nggak pernah dibilang anak wahid. Artinya tunggal. Kalau di Arab sana anak wahid pasti, bukan anak tunggal. Wah, yang bener Anda juga ngada-ngada. Kalau nggak tahu jangan Ciler, ngada-ngada lah. Makanya Ya, sekarang pertanyaannya wahid Acil. sama satu bedanya apa? Tunggal sama Acil, satu. Ahadus syaqiyq. Kalau Anda ingin tahu nih. Ciler. Ya, Ahadun ada suara. syaqiyq. Ciler nggak ada suara. Sok Hati-hati. tahu. Dani. Ini saya nggak suka ya orang-orang yang sok tahu begitu ah. Bukan so Kalau nggak tahu, tahu bilang Pak. aja nggak tahu. Pak Dani yang so tahu. Pak Dani yang so tahu. Pak Dani apa lebih Betul, pinter Pak dari Dani yang so pembuat tahu. kamus ini? Ini kamus yang tahu, berlaku Pak di, Ini Pak di seluruh Lidara, kita Indonesia. jangan sok tahu Pak Lidara. Enggak, kamu Kita yang so tidak tahu, tidak tahu, Dani. bilang aja nggak tahu. Dani, kamu yang so tahu. Masa Saya tunggal pegang sama satu kamus. sama?
Saya pegang Beda. kamus ini dijual kalau sebentar Pak. Kalau kamus Satu ini tunggal, nggak Pak. bener, nggak bakal dijual, Pak Ciler, ya bisa dituntut. Pak Ciler, Pak Ciler. Ya Pak. Kalau Ya Pak Ciler tangani ini dulu ya. Saya ke belakang dulu, boleh kah? Boleh. Ya boleh. Ya Pak Dani, Ya pegang Pak ini Dani, sebagai Pak Dani, operator. ya, Ya. Pak Dani yang sok pinter. Kalau yang bikin kamus ini nggak bener, ini dituntut. Ya Pak Dani, ini namanya pembohongan. Kalau ini nggak bener, Pak Dani saja tidak bisa membedakan tunggal sama satu. Nah, satu siung terserah sebentar. Anda, silakan. Pak Dani pernah lihat nggak bawang putih tunggal? Terus sama satu siung bawang putih. Enggak, sebentar. Ada satu siung bawang putih, isinya berapa itu bawang putih? Tapi kalau Tanya yang aja orang rumah. nah, terus ada yang bawang putih tunggal di sini pasti tahu bahwa bawang putih tunggal dia cuma satu. Satu ya satu. Tapi kalau satu siung bawang ada berapa bawang putih? Ada bisa 10. Itu satu. Paham? Yang jelas saya sudah menjelaskan kalau ahad itu sebagaimana teman Anda mengatakan dia berdiri sendiri. Oke. Itu ahad di Wahid. dalam bahasa Arab. Oke, Kalau wahid. wahid itu dia tetap ada kelanjutan ataupun sebelumnya. Apa? Sebelumnya ada nomor atau apa dan Nah, nomor kan. seterusnya juga ada. Ada nomor kan, jadi itu terbilang. Kalau namanya nomor terbilang 1, 2, 3 bisa jadi. Tapi kalau Iya, tunggal, wahid maka saya tadi kan sudah saya sampaikan. Wahid, iya, wahid tunggal. isnaini, Kalau wahid itu salasa, satu. arba, hamsa. Iya, kalau Itu wahid, namanya wahid. Tidak ada Kalau yang wahid? katakan ahad, salasa, enggak ada. iya. Kalau wahid, kalau wahid, Nah, Bang, tadi sudah saya sebutkan wahid, isnani, salasa, arba, hamsa, sita dan seterusnya. wahidun, Nah, wahidun ada wahid ya Allah. Ya sudahlah. Tapi satu, Pak Dani. ada Kalau wahidun, wahidun itu Kalau- wahid. Kalau itu 1, 2, 3 itu bisa terhitung, itu bilangan, itu namanya wahidun. Tapi kalau wahid itu cuma satu-satunya. Silakan yang lain. Waduh. Udahlah, sudahlah. Saya kira udah penjelasan ini sudah cukup jelas ya. Biar pemirsa yang menilai. Benar. Dani punya pendapat seperti itu sesuai dengan keyakinan Bang Dani. Nah, Bang Didara juga kami bukan hanya bilang Didara ya, mengatakan memang beda. Ya, nggak apa-apa. Menambah wawasan kita, biarkan saja pemirsa yang menilai ya. Mana yang benar. Nah, kembali kepada pemirsa sekalian. Lanjut untuk Iya, tema lain. mantap. Oke, Ah, kita begitu kembali ke enak. topik. Kita kembali ke topik. Siapa lagi nih yang mau nyampaikan nih? Pak Bom Ya, lagi keluar. maksudnya tadi kawan-kawan, maksudnya tadi dengan ayat-ayat yang tadi disampaikan, yang satu dengan ahad, yang satu dengan wahid. Aduh, nyambung lagi. Nah, dua-duanya Saya disebut jelaskan. Esa. Dan Dan dua-duanya dua-duanya disebut Ya, esa. udah paham kita. Oke. Artinya. Boleh saya jelaskan ayat ya, ini masalah ayat ini kan ayat saya. Jadi saya jelaskan. Kul huwallahu ahad. Berarti Allah itu tidak ada setara dengan dia, maka dia berdiri sendiri, maka dikatakan ahad. Oke. Kalau dikatakan ilahukum ilahu wahid, ada di situ tadi kan sudah saya sampaikan karena ada ilahun. Bukan Allah, tetapi ilahun. Itulah yang menyebutkan menjadi wahid. Berarti terbilang. Kenapa terbilang? Dikarenakan di situ disebutkan ilahun itu adanya Tuhan-Tuhan. Paham nggak? Maka tidak menggunakan udah ahad. paham Bang Dani. Karena Maksudnya sebelum kalimat itu ada kalimat Esa itu, ilahun. Esa itu artinya tidak dapat disetarakan satu-satunya. Kalau satu, ya ada 2, ada 3. Nah, antara nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3 itu bisa saja derajatnya sama. 1 buku, 2 buku. Artinya buku pertama sama buku kedua sama. Ya kan?
Nah, untuk kepada Tuhan itu lebih tepat kita pakai kata-kata Esa. Boleh kita pakai wahid, boleh, tetapi Tuhan itu satu. Nah, tetapi dalam pengertiannya Tuhan itu kan tidak dapat dihitung, tidak terbatas. Kalau satu begini, kita katakan Tuhan satu, bentar. Kalau kita katakan Tuhan satu, artinya berlawanan pengertiannya ketika kita mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Kalau Tuhan itu satu, artinya dia menempati satu ruangan, Satu tempat. Nah, beda ya. Jadi kalau kita katakan Esa, Tuhan itu Esa bukan berarti menempati satu ruangan. Terbatas ruang dan waktu. Nah, itu, Pak. terbatas ruang, terbatas oleh Tidak- ruang. Tidak transenden. Ya, kalau wahid itu terbatas oleh ruang. Kalau Esa tidak terbatas oleh ruang. Itu bedanya sebenarnya. Nah, ketika kita katakan satu, kan ada nomor dua, ada dua juga. Setara 1, 2, dan 3 ini bisa sama loh. Misalnya buku sejarah, ya kita katakan buku sejarah. Artinya apa? Buku sejarah cetakan tahun yang sama bisa sama. Satu buku, 2 buku, 3 buku sama. 1, 2, 3 itu sama. Tetapi kita katakan Esa, tidak ada yang lain lagi. Itulah dia. Itu loh. Bang Dani, itu perbedaannya bagi kami. Tapi kalau bagi Bang Dani itu Ya, dalam silakan. makna yang bisa disahabatkan nggak masalah. Pemirsa aja yang menilai. Saya kira masalah ini selesai lah ya, kita lanjut lagi ke topik berikutnya supaya sekali puasa lagi. kita Baik, tambah. Ya. baik. Saya hanya Pak memperjelas, Cornelius, ya, silakan ya. Pak. Ada yang mau disampaikan Pak Cornelius? Saya hanya Sudah, memperjelas sudah, kalau sudah. ahad itu bakal Ya, yang sudah Cornelius, selesai, silakan, sudah Pak, kalau ada selesai. yang mau disampaikan. Pak Cornelius, silakan Pak Cornelius. Oke, selamat malam Malam Pak, malam. teman-teman. Seru nih malam ini kayaknya. Karena ada Pak Dani nih, jadi seru. Terkait Esa dengan Wahid tadi kan sudah selesai pembicaraan kita. Nah, kalau saya kepingin bicaranya dari segi pemahaman tentang Tuhan. Kalau di Kekristenan itu kan Tuhan tuh hidup. Jadi kalau Tuhan hidup kan dia tidak dalam bentuk seperti yang teman-teman kita ya, zat, dalam bentuk zat. Kalau hidup kan otomatis dia punya roh, punya firman. Nah, itulah namanya hidup. Kalau dia tidak punya roh dan tidak punya firman, itu bukan hidup namanya. Berarti Tuhannya mati, zat. Zat. Jadi kalau zat itu susah kita bilang zat itu hidup. Karena seperti kita katakan satu zat, dia kan tidak punya nyawa, berarti satu. Dia juga tidak punya roh. Nah, itu perbedaannya mungkin. Sehingga bagaimanapun kita mau menjelaskannya, ya tentu tidak sama. Karena pemahaman dari awalnya sudah tidak sama. Jadi sulit diterima karena pemahamannya tidak sama. Kalau kita Allah yang hidup, ya Allah yang punya firman, Allah yang punya roh, dan dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu, sehingga dia disebut Esa. Hidup kemanapun dia ada, dimanapun. Nah, ada dia. Nah, itu yang namanya Esa. Jadi Esa itu dia ada di mana-mana. Nah, sama dengan kita perkataan kita misalnya, kita bicara. Nah, kalau kita tidak bisa bicara kan berarti kita bukan manusia yang normal. Kalau manusia yang normal kan dia punya tubuh, punya roh, punya jiwa, punya suara yang bisa diperdengarkan. Nah, itu manusia normal. Sekalipun mungkin dia tidak bisa mendengar, tapi dia punya suara. Ataupun dia bisu, dia juga punya suara. Dia punya roh. Nah, itu yang namanya Esa. Jadi dia satu kesatuan, bukan tidak bisa diartikan secara dunia. Hanya dengan iman kita bisa percaya bahwa Allah yang hidup. Makanya Allah yang hidup itu Allah yang memiliki roh dan firman. Nah, seperti itu Pak, mungkin. Silakan yang lain tambah. Iya Pak. Baik, Jadi terima kasih. sebentar saya tambahkan Pak Cilar. Jadi kalau di bahasa Arab itu, di Alkitab bahasa Arab Pak Dani, itu disebutkan ya pakai wahid juga, Bismil ab wal ibn wal rohul kudus ilahun wahid.
Yang Itu artinya adalah yang satu-satunya, tetapi dia terdiri dari 3 pribadi, tapi dia satu-satunya. Makanya di Al-Qur'an Al-Kitabul Muqaddas itu disebutkan Bismil Ab wal Ibn wal Rohul Kudus ilahun wahid. Silakan Pak yang lain, yaitu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Iya, Pak. ketiganya yang satu, yang tunggal, yang Nah itu. Jadi pertanyaannya ya kayak gitu. Allahnya adalah zat yang nggak bisa dihitung, tapi dia bisa bilang wahid satu. Nah kan bingung. Nggak bisa dihitung kok bisa bilang satu.